Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala sholli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin kang kula hormati para alim ulama, para sesepuh bini sepuh, para bapak-bapak, ibu-ibu, khususipun sedaya hadir teng punika majelis, monggo sepindah kita aturaken rasa puji syukur kita dhateng ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Ingkang sampun paringaken kita sedaya rahmat kenikmatan kesehatan sehingga kita sedaya ing dalem punika saged melepat malih teng punika majelis inggih punika majelis pengajian Masjid Al-Taqwa dalam keadaan sehat walafiat. Lan mugi-mugi niat sae panjenengan sedaya saestu dipun rami kalih Gusti Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam boten tersumpah kita aturaken yang junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Panutan kita sedaya Nabi kang kawasan syafaatipun Nabi kang dawuh dhateng kita sedaya dalam ingkang leres inggih punika dalam arupi ajaran agama Islam. Saat ini kula badhe ngapunten minggu ini libur. Ceritane niku kula siang-siang putih jateng Dampit kan ngeteraken. Nggih. Iku teng mriku badhe survei tempat safari. Biasanya lek teng Pondok kan lek Ramadan niku ngirim santri dalam mengisi kegiatan Ramadan. Dan iku bertempat di Jogomulyan. Dan jenenge teng gunung iki ternyata setunggal desa wonten gangsal dusun apa pinten. Masjid mushola yang ada di sana niku saya kalau melu mawon ya. Dicek lokasi temeriku masjidnya ada berapa, musolanya berapa, di Parani setunggal Tamire. Dan itu sing di Parani itu total mungkin sekitar 26. Itu 26 itu sing kedatan mawon. Ada sing di Parani, wonten sing namung lokasinya di foto mawon. Keadaannya gitu mereka pas tanggal sinyal HP-nya yo gampang tek baterainya pas wonten niku Jawa pisan. Rencananya pancen kula kinten kali rombongan niku nggih boten sampai maghrib. Wis rencananya sampai maghrib niku pun teng Riyadh pun mantu teng Riyadh. Ternyata ditembus. Terus
Terus kula berangkat siang mulai kula yang mriki matur dhuwur berangkat mriko kula boten sampai lenggah sampai boten wonten. Lenggah paling mek salaman lenggah itu terus langsung keliling. Mulai matur dhuwur paling mek jam 1:30 mriko. Terus keliling tahun ini mulai dhuwur sampai maghrib sampai matur maghrib sampai main isak itu keliling. Ya berkau gunung kan mesti lokasinya benten kali sing ngaten iki. Si pancen lokasinya rotok enten sing ekstrim, mudun. Saya kalau sudah mulai ngapunten nih, karena memang di luar prediksi bagi nabari beliau ya yang mungkin bisa repotan bisa dadakan itu kayak bisa repotan. Kondisinya pas tanggal sinyal bisa, jadi harus betul-betul kabar betul malam. Pun kalau saya terhitung kita utama suriin dengan Nabi Muhammad dan para ulama dan masyayikh dan keluarga kita sekalian. Bila khairatin Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa baiti. Wa jami'al anbiya'i wa sahbihi wa alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa tabi'ina alhamdulillah. Wa jami'al malaikati muqarrabin wa nafa'ana Allah bi barakatihim wa karamatihi wa syafa'atihim. Syairillah lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana ya Rabbana. Wa ila rabbil alamin al-arba'at muslimin wa qalbi musulmin wa jami'in wa rizqan wa jami'in wa ila mu'afiqin hamil masjid al-taqwa wa ila jami'in wa ila jami'in man azal al-masyayikh wa ulama wa usulihim wa furu'ihim wa man yatasawu ilayhim wa nafa'ana wa min barakatihim wa karamatihi wa syafa'atihim syarrillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana ya Rabbana. Wa ila rabbil abaina wa abaina wa ummatina wa ummatina wa jadina wa khawlatina wa ummatina wa syayikhina wa talabina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wa rahmatullahi sayyidina Muhammadin wa farallahu lana wa lahumul Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana ya Lajengaken surat Al-Baqarah ayat 199. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma afidhu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Tsumma afidhu nuli bubarono sapa sira kabeh min haitsu afadhan nas. Min haitsu afadhu ing dalem ati dikon bubaran sapa an-nas manungsa. Wastaghfiru lan nyuwun ngapura sapa sira kabeh Allah ing Gusti Allah. Innallaha teman satune Gusti Allah iku Ghafurun dan kang akeh pangapurane, Rahimun tur dan kang akeh welase. Kemudian bisa dari awal banyak tempat maknane bubaran, tapi maknane wonten karena dari awal niku sing dimaksud nafi itu afadho niku wukuf nang Arafah. Dan wukuflah di Arafah di mana semua orang-orang itu memang berkumpul di sana di Arafah. Dan mohonlah ampun kepada Gusti Allah karena Gusti Allah adalah zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini maksudnya berikut tiba-tiba orang-orang wukuf nang Arafah karena orang-orang umumnya wong padha wukuf nang Arafah terus menjaluk ngapura. Nah, kita lihat asbab nuzulnya. Ini wonten asbab nuzulnya. Yang pertama mengatakan bahwasanya langsung mawon kata al-Arab taqifu bi Arafah wa kata Quraisy taqifu duna dalika bil Musdalifah. Jadi zaman riyen zaman-zaman awal-awal Islam niki waktu perbedaan tempat wukuf. Wong Arab niku gelem wayah wukuf ning Arafah, wukuf ning Arafah.
Lah wong Quraisy niki wukufe boten teng Arafah. Jadi pas wajib pas tanggal 9 pas tanggal 9 kan hari Arafah. Nah niku wukufe wong Quraisy niku boten Arafah malah teng Musdalifah. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, maka kita berikan wonten keterangan ini karena kuntum summa afidu min haitsu afadun nas wastaghfirullah ay min arafah bi antaqifu fi ma'am wa kanu yaqifuna bil mustalifah tarafu'an 'anil wuquf ma'ahu. Jadi karena memang kita mencari tahu atau sedikit paham tentang kaum Quraisy, karena memang kaum Quraisy itu memang salah satu kabilah atau suatu suku atau kaum yang termasuk masih terhormat. Makanya sampai terakhir itu sampai zamannya Abdul Muthalib sampai zaman sebelumnya itu kan memang suku Quraisy itu yang memperoleh amanah untuk menjadi penjaga Baitullah, penjaga Ka'bah, penjaga Sumur Zamzam dan lain sebagainya. Dan memang dalam riwayatnya suku Quraisy memang wonge sangat-sangat wonge bisa, salah satu wonge yang kental-kental, ada yang bisa dipercaya dan lain sebagainya. Nah, maka kebanyakan entah itu orang Arab atau orang Quraisy, yang di sini diceritakan adalah orang Quraisy, yang sama-sama orang Quraisy yang juga orang Arab. Berarti sebagian dari orang Arab niku merasa mereka niku derajatnya lebih tinggi daripada yang lain. Karena kita tahu ketika pada waktu musim haji pasti banyak golongan kelompok kabilah dari kota lain, dari negara lain yang akan berkumpul ke kota Makkah dengan bermaksud untuk beribadah atau cuma untuk berziarah. Nah, jenenge wong Jawa mlebet teng wong sing duwe wilayah, misalkan awake dhewe iki wong Turen. Nah, bagian juga misalkan anggota Masjid At-Taqwa misalkan. Nah, pasti kita katakanlah tukang jogo nih. Nah, ketika ada orang luar yang masuk ke dalam sini, kita pasti menjadi orang yang bahasa desa ini akamsi, anak kampung sini. Lek wis ngomongin akamsi, anak kampung sini niku wong liya niku kaya gak duwe harga diri. Kudu manut aturane wong kono. Wong Jawa lek mlebu daerah kene ya kudu sopan santune kudu ono. Lah, wong sing kene dhewe karena merasa mereka itu pasti mendatangi kota Mekah, mendatangi bangsa Arab untuk berziarah dan lain sebagainya, maka pasti mereka juga mengetahui bahwasanya Arab atau kota Mekah adalah tempat yang salah satu tempat yang mulia, entah itu orang-orangnya, tempatnya dan lain sebagainya. Nah, itulah yang menimbulkan mereka itu merasa mungkin derajatnya lebih tinggi daripada kelompok lain, dari negara lain, dari kota lain, dan seterusnya. Nah, maka ketika hari Arafah, ketika waktu wukuf di Arafah, lah umumnya wong niku kan wukufnya di Arafah. Nah, sebagian dari orang Arab gak gelem mau kumpul karo wong nang Arafah, makanya kumpulnya di Arafah. Makanya di sini ketika ada sebagian orang Arab, kelompok orang Arab yang seperti itu, maka mendapatkan teguran dari Gusti Allah, karena memang dalam ibadah haji memang sudah ada ketentuan hukum-hukum, batasan-batasan bagaimana manasik haji itu dilakukan, bagaimana ritual ibadah haji itu dilakukan, harus seperti ini, wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, mabit di Mina dan seterusnya, melewat jumroh. Nah, harusnya ketentuannya mereka harusnya wukuf di Arafah. Nah, tapi kok gak gelem, makanya kata Gusti Allah
disingkir, diseneni. Lewat mriki tsumma afidu min haitsu afadun nas. Lek wayahe wong kumpul ning kono, lek wayahe wong kumpul ning Arafah, yo ndak melu kumpul ning Arafah, aja malah golek wong liya. Nah, bisa juga kita pahami sebagai contoh awak dhewe iki kan sering awak dhewe iki gak boleh lek iso awak dhewe kudu sering-sering kumpul. Nah, dhewe bayar orang koyo ya lek iso wis sadakae kumpul lah. Lek iso bu alumni bu sinten mawon lek iso sering-sering kumpul. Karena di dalam perkumpulan awak dhewe sering-sering kumpul insyaallah mesti ono berkah. Nah, ini kan hampir sama kalau kita cocokkan dengan ayat ini. Nah, mergo banyak yang ngomongnya misalkan, nah betul nih, kita ngomongnya sing santri. Misalkan ada seorang santri, entah itu sudah alumni atau masih di pondok. Nah, ketika misalkan satu orang ini kok gak gelem kumpul karo kancane, niku kan rada bahaya. Mesti ono permasalahan, ono minus. Mungkin satu, apakah dia itu memang tidak suka berkumpul dengan orang lain, apakah dia itu minder, apakah dia itu gak iso ngomong dan yang lain sebagainya. Kan pasti ada masalah di sini. Nah, harusnya kalau memang misalkan dia itu mungkin merasa gak pakai pinter. Nah, sedangkan jeneng arek pondok itu kan identik misalkan jeneng kegiatan pondok, ibadah, sholat jamaah, terus ono watifah, kegiatan yang lain yang positif, musyawarah dan lain sebagainya. Mungkin karena dia merasa yang paling bodoh, koncone wis pinter-pinter kabeh, sergap-sergap kabeh, areke minder, mergo gum iso apa-apa. Akhirnya gak gelem kumpul karo kancane. Wong sing senengane dhewe niku iki rawan bahaya. Nah, mergo kancane iku gak ngerti. Kadang kancane iku mergo ning pondok niku memang wonge akeh. Lek ana wong siji dhewe kadang kan karena kita kanca liyane iku fokus karo kegiatan, mungkin gak iso merhatekake kancane sing dhewe. Nah, gak ngerti masalah wong iki dhewe iku apa gak ngerti. Ya karena memang harusnya kan memang sudah ada peraturan kegiatan dari awal, dari pagi sampai sore kegiatannya harus diikuti semua. Ya, nanti kan otomatis memang masalahnya dari satu anak itu saja yang memang tidak mau berkumpul bergaul dengan teman-temannya. Nah, niki kasus nonton itu malah bahaya. Misalkan nanti waktu duwe masalah, gak wani cerita, mungkin gak tahu kumpul, akhirnya arep takon sungkan, arep nyopo sungkan, arep cerita pas kena masalah sungkan, akhirnya kepada dewe, nah, malah dadene stres, malah bahaya, malah mulutnya sing kena, malah dadene edan dan lain sebagainya. Itu bahaya. Untuk di masyarakat ini juga harusnya juga seperti itu. Kalau memang ada perkumpulan, ya silakan kita ikuti. Sanggah kumpul karo tonggo nih. Ben ngerti gosip terbaru sekarang itu apa misalkan. Enak cerita wingi ning kono ning kula ana kejadian nopo, ning etan ana kejadian nopo, dan kumpul karo tonggo ini kan wis paling ngerti. Jadi gak takon-takon kok. Kan ngoten iku. Itu sih memang kita katakanlah kita sambungkan ayat ini dengan kehidupan bermasyarakat yang kita itu harus memang bersosialisasi dengan orang lain. Kita itu makhluk sosial, kita itu tidak mungkin bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Tidak mungkin kita manusia bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Ya, karena memang ini sudah ketentuan dari Gusti Allah yang tidak boleh dilanggar oleh ayat ini. Jadi misalkan ada ketentuan, misalkan mau munggah gunung, wong munggah gunung kan harusnya memang ada pos-posnya ya, pos ke-1, pos ke-2, pos ke-3 sampai misalkan pos ke-4 terus mari puncak gunung. Nah,
kan untuk mendaki mulai dari bawah menuju puncak kan memang sudah ada jalurnya. Hukum Islam juga seperti itu, ibadah juga ada ketentuannya. Dalam beribadah haji, mulai tawaf, terus dan yang lain sebagainya sampai terakhir, dan harus ada sa'i, ada wukuf di Arafah. Kita anggaplah itu sebagai perjalanannya, bagaimana menuju akhir, menuju puncak, menuju tahapan akhir dari ibadah haji. Dan misalkan dipadangkan kalau munggah gunung, wis ono dalane bener, pokoknya kok gak apa-apa, leret yang posisi, munggah maneh, penting ikuti jalur iki, wis ono tanggane, gak diikuti saja, jangan sampai keluar. Misalkan wis diwai batas tali, atau bahkan dipenati, diwai pagar besi misalkan, mulai dari bawah sampai atas. Lek pengen leret, iso takon info-info ning pos 1, pos 2, pos 3, pos 4 sampai ke puncak misalkan. Lah, wong iki ngengkel, gak gelem lewat dalan yang harusnya sudah disiapkan untuk menuju puncak, malah boleh dalan liya. Lah wong sakarepe dhewe ngoten iku, gak gelem ngikuti aturan, gak gelem melu-melu kancane, kancane misalkan pas 17 Agustus, misalkan malam 17 akeh sing puncak, malam tahun baru akeh sing puncak, mungkin mergo rame, agak seneng aku rame-rame ngene iki misalkan. Mlakune kesuwen, kok buruk mesti tabrakan karo wong, cek antri, cek ngene. Terus aku tak boleh jalur liya. Nah, iki sing mulai awal mula masalah dari itu. Wis disiapke dalan sing bener, wong-wong yo padha liwat kono, malah boleh jalur dhewe. Nanti bisa kita pilih. Lek memang orang itu misalkan memang ahlinya dalam pengen mencapai puncak wis biasa, atau misalkan mau puncak itu enek sing jenenge ranger penyelamat itu. Sanes Power Rangers nih, ranger misalnya. Nah, kalau memang orangnya memang sudah ahli dalam naik gunung, juga masalah. Atau misalkan dia memang sudah paham area gunung tersebut, yang akhirnya dia itu mau membuat jalan yang baru, mungkin jalan alternatif, atau mungkin karena koyoke jalan utama ini wis sering dilewati, mungkin rawan jenenge gunung, kadang ono longsore, kadang ono rusake. Nah, mungkin mau golek jalan liya sing kira-kira aman. Nah, kalau memang orangnya sudah ahli tidak apa-apa. Misalkan dia itu kita bandingkan dengan secara agama, dia itu seorang ulama yang sudah paham masalah agama, masalah fikih, masalah yang lain sebagainya. Dia mau melakukan penelitian beristihad, boleh kitab-kitab, boleh dalil liane. Nah, mungkin akhirnya menemukan dalil yang baru, juga masalah. Karena memang dia sudah menjadi orang yang alim misalnya. Nah, kalau dia tidak tahu apa-apa, tapi gak gelem melu jalur ini, istilahnya adewe kan kabeh kan yo adewe sering krungu lah. Awak dhewe iki kabeh wong awam. Awak dhewe lek wong dadi wong sing alim ning kadang yo kangelan. Awak dhewe arep ngaku-ngaku dadi ahli suku yo kangelan. Akhirnya awak dhewe golek pengajian, golek ceramah yai-yai, ada pengajian ditekani. Karena karepe kita ben sing penting aku ono imame. Aku tak bareng-bareng wis kabeh berarti sing melu pengajian engko iso dadi sak rombongan, penting melu imami insyaallah selamat bareng mau kan penak. Nah, wong iki gak ngerti yo gak duwe ilmune tapi malah golek dalan liya. Nah, maka misalkan koyo wong gunung tadi gak ngerti, gak ahli dalam ilmu muncak gunung, akhirnya boleh dalan liya, yang akhirnya terjadi apa? Pasti dia akan tersesat. Iso tersesat, iso hilang, kaya dalan lurusin enggak, dia malah misalkan kaya minggu kiri malah minggu kanan, gak melu kancane boleh jalur dhewe. Ya akhirnya dia akan tersesat. Seperti itu. Ya misalkan cek untuk kocone kan cek gampang. Misalkan oh dalane ning kene lek
misalkan cek anyaran misalkan, lagi anyaran ke gunung, takut ngajane ingko nek wis kon dhuwur ono pelangi ya. Pelangi arah ngiwo kon engko tandani wit iki, nek wis teko wit iki engko maju dhisik, engko terus minggu kanan sithik terus munggah maneh. Kan seperti itu, bisa bertanya-tanya. Makanya kita agar selalu bersama, berkumpul. Yes, opo umumnya manungso, biasane wong iku yes kene api, yes melu-melu ae. Sepenting padha kabeh kumpule, sepenting sing dilakoni api, ya monggo dieloki kabeh. Nek ketok api ya dieloki, ketok api ya dieloki. Wis umume wong mawon jenenge wong iku ya kadang awake dhewe misalkan wong Arab budal pengajian misalnya, pengajian putih ngoten wis sing genah-genah ngerti lokasine, ngerti tujuane, ngerti isine pengajiane nopo, kadang budal mawon lek awake dhewe gak tatak ya gak wani budal dhewe, cek golek kanca. Yo kok misalkan akhirnya kanca niku wis engko sampean gojek aku ae. Aku golek kanca iki. Engko ning kono ben iso bareng-bareng. Aku nggawa lemek kena diwi wong loro. Aku nggawa kopi. Engko sampean nggawa jajane. Kan dengan barengan seperti itu, dengan bersama-sama kan kita bisa saling bertukar kebaikan dengan yang lain. Yo yang pasti intinya awak dhewe iki enten napa-napa bareng-bareng apa umume napa malih masalah ibadah sing sudah ada ketentuan garisnya, jangan sampai kita keluar dari batas, jangan sampai kita langgar, karena itu akan sangat berbahaya. Nah makanya wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Awak dhewe terus kon niki intine teng kongres kon jaluk ngapura ning Gusti Allah, kon istighfar karena Gusti Allah memang zat yang maha pengampun. Wastaghfirullah ay itlabu min maghfiratan tubikum bidil kalmawati al-mutahhara fa innaha mabitu tajamil rahmah wa ijabatu da'awat. Nah, niki bukan masalah kok misalkan wong Quraisy terus gak mengikuti ketentuan dari Gusti Allah terus ngapura betul itu saja. Jadi di sini diterangkan bahwasanya jenenge jaluk ngapura itu adalah kita itu mencari pengampunan dari segala dosa-dosa kita. Dan karena ini menerangkan tentang masalah berhaji, maka ada terusannya dalam kitab tasnya bidil kalau mawamil untuk harufa inama bidil tajali rahmat. Karena agar kita tahu lah jenenge Arafah, dewi kon wukuf ning Arafah itu bukan cuma gue terus ketentuan seperti ini. Nah, kan memang tempat-tempat yang disebutkan, tempat-tempat misalkan Arafah, Musdalifah, Mina, Sa'i, mungkin Sofa, mungkin Marwah, itu kan tempat-tempat yang memang di situ bisa tempat yang banyak rahmatnya, tempat turunnya rahmat dan tempat ijabatul da'awat, tempat yang mustajabah, yang insya Allah diijabahi kalau kita berdoa di sini. Maka di sini ayat ini bukan masalah terus untuk menyalahkan orang Quraisy terus tobat masalah dia itu keluar dari batas dan belum kumpul karo wong liya. Nah, di sini juga dikasih pemahaman bahwasanya bukan masalah ada wikon manjur ning kono, tapi tempat-tempat untuk ibadah haji itu tempat-tempat yang sakral, tempat-tempat yang suci, tempat di mana di situ banyak rahmatnya, banyak berkahnya, yang insya Allah dimana kalau kita mau berdoa di tempat-tempat tersebut, di Arafah, di Musdalifah, di Mina, di Sofa, Marwah, insya Allah dukungan awal diri diijabahi oleh Gusti Allah. Itu maksudnya wastaghfirullah di sini. Nah makanya penting
awak dhewe niki lek jalur ngapura atau istighfar atau dan sebagainya, yo jangan cuma terus aku salah terus aku istighfar belum ngoten. Yang perlu kita pahami dalam beristighfar adalah bagaimana kita memahami kita benar-benar meminta ampunan kepada Gusti Allah. Bukan cuma terus kok kita melakukan kesalahan, bukan cuma seperti itu. Kita gali lagi kesalahan kita yang kita perbuat, apakah benar-benar kesalahan yang fatal atau bukan, berakibat baik, berakibat buruk kepada diri sendiri atau kepada orang lain atau yang selainnya. Ya. Jadi benar-benar kita itu meminta ampunan kepada Gusti Allah, benar-benar kita bersihkan dosa-dosa kita sebersih-bersihnya. Benar-benar kita bersihkan dosa-dosa kita dengan meminta ampunan kepada Gusti Allah. Nah, kadang awak dhewe kadang melu-melu tok, tapi gak ngerti isine nopo. Istilahnya nopo ya? Gak ngerti alasannya lah istilahnya. Atus yang dulu kalau kan tetap menerangkan niki bisa kalau ngaji niki masalah taklid awal dhewe ini kan mau awal kabeh. Dhewe misalkan melu kiai iki, melu misalkan mazhab Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Terus awak dhewe misalkan melu kiai iki, dhewe fanatik kiai iki, sering melu kiai iki dan seterusnya. Nah, niku kan jenenge awak dhewe taklid, melu-melu tok. Mergo awak dhewe gak ngerti, sebagai orang awam memang gak ngerti. Kok ibadah sing bener iku koyo apa ya? Ibadah sing kira-kira bener dan tepat dan nilainya 100 niku sing koyo apa ya? Nah, kita kan gak pernah mencari tahu bagaimana harusnya kita niku melakukan amal perbuatan kita. Artinya waya sholat ya sholat, artinya waya ibadah ya ibadah, waya wiritan ya wiritan, di jam ngalor ya ngalor gitu. Tapi gak ngerti alasannya apa. Toh kita gak punya pegangan, kita gak punya prinsip, kita gak tahu alasan dibalik itu semua. Nah misalkan kau harus ngerti, jadi gak cuma melu-melu tok, gak cuma melu-melu tok ya apa bedane awak dhewe karo ngapunten nih wedhus sing diangon sing biasane nek pokoke diusahano diangon ngalor ya melu ngalor diangon ngidul mek manut tok. Tapi gak ngerti ternyata misalkan ngapunten wedhus niku kan memang diternak wis wonge pancen mergo aras-arasen. Wonge aras-arasen golek sudep, aras-arasen ngarit akhire diternak ning lapangan ae. Kalau wis marep yo dipulihne. Nek wis pirang bulan, pirang tahun wis gede yo didol. Kena iki kurban, kena iki akikah dan lain sebagainya. Nah, kalau kita tidak punya pemikiran sendiri, maksudnya kita tidak memahami masalah keagamaan kita, apa jadinya? Apa gunanya kita mungkin selama ini, kita selama ini bolak-balik ngaji, bolak-balik ibadah, tapi gak ngerti jelas tujuan dari ibadah kita itu seperti apa. Itu yang perlu kita pahami. Jadi ben gak cuma melu-melu tok, ben gak cuma gandolan saling kiai. Kulo gak pokoknya wis gak ngerti apa-apa, pokoknya manut jenengan gandolan sarwane jenengan mawon. Jangan cuma jadi umat, jangan cuma jadi katakanlah umat yang seperti itu saja. Ya sebenarnya kita itu bisa mandiri agar kita itu bisa tahu taraf keagamaan kita, taraf bagaimana porsi ibadah kita, porsi diri kita sendiri, apakah kita itu sudah naik tingkat apa belum. Masa ada kan sini sampai gede, sampai sepuh aku nih. Apakah kita tidak tahu dengan kondisi kita sendiri? Porsi kita ibadah ya awak dhewe iki wis kaya apa?
Apakah sudah meningkat dari yang sebelumnya atau tetap biasa saja seperti sebelumnya, atau bahkan malah berkurang dari yang sebelum-sebelumnya. Itu perlunya kita itu tidak secara membabi buta cuma ikut-ikutan saja, agar kita itu bisa introspeksi diri. Selama ini saya melakukan seperti ini, apakah memang ada kesalahan, ataukah memang sudah benar tapi kurang tepat, atau memang tepat tapi kadang salah tempat. Nah, kita kan harus mencari tahu seperti itu. Nah, pun oke, intinya ibu ayat ini menerangkan tentang orang Quraisy yang istilahnya sangat berdiri, gak melu manusia yang sudah melakukan ibadah sesuai batas-batas ketentuan dari Gusti Allah. Makanya karena mereka orang Quraisy, orang Arab melakukan sebuah kesalahan, mereka disuruh untuk beristighfar, mohon ampunan kepada Allah. Nah, insya Allah lek wong iki istighfar ya karo Gusti Allah di ngapura. Makanya untuk melakukan istighfar itu sendiri, untuk meminta ampun kepada Gusti Allah sendiri, kita kan juga harus tahu awak dhewe kadang menitok tapi gak ngerti kesalahannya awak dhewe apa. Ya harus kita cari tahu bagian mana yang perlu kita minta ampunan. Ben awak dhewe ngerti apa saja kesalahan kita selama ini, mungkin ada yang salah, mungkin ada yang kurang. Nah, untuk istighfar sendiri itu memang keterangannya waktu selanjutnya. Faidah kalau itu mana sih aku faktur lah dari kirim abah mengawasya dari kiro, kemudian nasi banyak dulu pada di nafi dunia walau jual di mana halal. Ini istighfar itu bukan cuma sebagai apa malah nerangnya masalah bagi haji. Masalah kalau pikir kalau istighfar itu bukan cuma sebagai masalah dewi kalau istighfar melakukan kesalahan atau tidak, tapi ada memang keterangan yang menerangkan istighfar itu sebagai penambal. Kita dulu pernah mendengarkan, pernah diberitahu bahwasanya kalau kita melakukan sholat sunnah itu bisa untuk menambal sholat kita. Istilahnya tinggi-genepi sholat fardu kita, tinggi-genepi timbangan amal sholatnya awal diri. Dan untuk istighfar juga seperti itu. Jadi bukan cuma untuk meminta ampun melakukan kesalahan. Istighfar itu bisa untuk menambal ibadah-ibadah kita, untuk menambal ibadah-ibadah kita yang mungkin masih kurang, atau mungkin ada yang kurang pas dan sebagainya. Karena ayat seterusnya fa'idha qadaytum manasikakum, ketika kamu sudah menyelesaikan manasik ibadah kamu, ibadah haji kamu, maka fadkurullah, maka berzikirlah kepada Allah. Lah intinya zikir niku nggih nek hadis kan memang sudah wonten koyo beritanya akhir pas manut salat subhanallah walhamdulillah Allahu akbar wala ilaha illallah. Itu kan hadisnya pancen wonten dibaca 33 kali. Iku hadis sahih wonten. Ya maka untuk masalah ibadah haji, jadi bukan masalah sholat saja, masalah ibadah haji ketika kita sudah menyelesaikan ibadah haji kita, manasik kita, ritual ibadah kita, fadkurullah, maka kita harus berzikir kepada Allah. Intinya zikir niku macam-macam. Istighfar niku juga termasuk zikir. Nah, yang penting bagaimana kita mengucapkan istighfar, kita niatkan sebagai ibadah. Lewat dulu muni istighfar kok. Istighfar kan astagfirullah kan maknanya kula nyuwun ngapunten. Kula nyuwun ngapunten. Misalkan kita
nyuwun ngapura apa meminta maaf pada semua manusia. Nah dhewe contohnya misalkan njaluk ngapura ning padha wong, njaluk ngapura ning kancane dhewe. Yo jenenge padha menusane kan gak ngerti. Apakah orang lain itu tahu kalau kita itu meminta maaf secara memang benar-benar ikhlas atau memang secara lisan saja? Aslinya gak gelem aku njaluk ngapura, cuma yo mergo wis pantes-pantes lah, ben aku ketok wong pemaaf lah, ben aku ketok wong sing sering meminta maaf lah, aku tak gayane minimal aku tak ngomong aku njaluk sepuro ya, padahal yang atine gak pengen njaluk sepuro belas malah musuhan. Nah, kan seperti itu. Nah, makanya dalam hal beristighfar pun harus kita niatkan sebagai bentuk ibadah, benar-benar untuk berzikir kepada Allah, bukan cuma untuk meminta ampun. Kita niatkan, kita dasari istighfar, wiridan, zikir semuanya itu kita dasari untuk beribadah kepada Gusti Allah. Ben, meskipun bahasanya itu cuma istighfar meminta ampun, itu agar ada pahala di balik istighfar tersebut. Nah, kalau kita bisa mengucapkan istighfar sebagai bentuk ibadah kita, ya berarti akhirnya kita bisa tahu, akhirnya berarti kita itu bisa introspeksi diri, akhirnya kita bisa mengucapkan istighfar, entah itu kita meminta ampun, meminta maaf kepada orang lain, meminta ampun kepada Gusti Allah, benar-benar kita lakukan dengan ikhlas tanpa ada tujuan yang lain. Seperti itu. Faidah kalau itu manasik aku fakulullah. Maka ketika kita sudah selesai dalam ibadah manasik haji kita disuruh untuk berzikir kepada Gusti Allah. Ini zikir itu termasuk istighfar itu juga. Jadi bukan istighfar itu bukan masalah nanti kalau kita melakukan kesalahan terus ada dewi mocok istighfar, bukan cuma itu saja. Jadi zikir selain subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, istighfar itu juga termasuk zikir yang harus kita ucapkan. Entah itu kita melakukan perbuatan salah atau tidak sama sekali, tetap kita lakukan membaca istighfar. Mungkin itu saja yang sedang saya terangkan. Mungkin akan sebagai puniko saged bermanfaat bagi kita sedaya menawi wonten kesalahan dalam keterangan saya, atau mungkin memang benar-benar ada yang salah dan dari panjenengan ada yang merasa ucapan saya salah, mohon saya benarkan. Wajib ini kabeh ngaji bareng-bareng. Kadang yo sing ning arep ini yo kadang malah akeh kleru nih, daripada panjenengan dhewe bersama-sama ngaji mungkin podo-podo tonggone podo-podo menusone kita saling mengingatkan. Ala hadinya asoliyah al-fatihah. Akhirul kalam wa afuikum wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.